didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Selamat malam, pemirsa. Inilah Top News segmen Top Ekonomi. Bank Dunia mengejutkan Indonesia. Dalam laporan Macro Poverty Outlook 2025, Bank Dunia mengungkapkan bahwa 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta orang dari total 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Pro dan kontra muncul. Pemerintah bergeming menggunakan data Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa angka kemiskinan hanya 8,57%. Benarkah data Bank Dunia itu salah? Sebesar apa potensi dan hambatan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, apakah data Bank Dunia relevan bahwa 60% lebih orang Indonesia saat ini miskin? Benarkah 171,8 juta orang dari total 285 juta lebih penduduk Indonesia miskin? Langsung saja kita buka data Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook 2025. Dalam laporan Macro Poverty Outlook bulan April 2025, Bank Dunia memberikan di halaman 16 khusus tentang Indonesia menyatakan 60,3% orang Indonesia atau 171,8 juta orang masuk kategori miskin. Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan pengeluaran harian sebesar 6,85 dolar Amerika per kepala atau sekitar Rp113.000 per hari per kepala dengan kurs Rp16.500 per dolar. Bank Dunia memakai standar Rp113.000 karena Indonesia saat ini sudah mencapai status negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country di kisaran 4.466 hingga 13.845 dolar Amerika per kapita. Berapa pengeluaran orang di Indonesia sehingga masuk kategori orang miskin oleh Bank Dunia? Di mata Bank Dunia, orang miskin adalah orang yang berbelanja harian Rp113.000 per kepala per hari. Itu setara dengan pengeluaran per bulan sekitar 3,4 juta rupiah per kepala. Kalau gabungan suami dan istri, maka pengeluaran sebulan kita kalikan 2, 6,8 juta rupiah per hari, termasuk orang miskin menurut Bank Dunia. Jika suami istri punya 2 anak atau lebih, maka pengeluaran di atas 10 juta rupiah masuk kategori keluarga miskin. Di halaman 17, laporan Macro Poverty Outlook di bulan April 2025 tentang Indonesia, Bank Dunia membuat batas garis kemiskinan berdasarkan kategori pendapatan per kapita sebuah negara. Untuk negara kategori negara miskin, batas garis kemiskinan adalah pengeluaran 2,15 dolar atau sekitar Rp35.000 per kepala per hari. Untuk kategori negara berpendapatan menengah bawah, batas garis kemiskinan adalah 3,65 dolar atau sekitar Rp60.000 per kepala per hari. Dan untuk negara kategori pendapatan menengah atas atau upper middle income country, batas garis kemiskinan adalah pengeluaran harian 6,85 dolar atau sekitar Rp113.000 per kepala per hari. Sekarang kita cek di mana posisi Indonesia. Apakah Indonesia benar termasuk negara miskin? Menurut laporan Macro Poverty Outlook Bank Dunia, April 2025, pendapatan per kapita atau GNP per kapita rata-rata rakyat Indonesia adalah Rp4.897 atau sekitar 80 juta rupiah per tahun. Dengan pendapatan rata-rata rakyat Rp4.897, maka Indonesia masuk negara berpendapatan menengah atas. Berdasarkan standar Bank Dunia inilah kategori sebuah negara jika dilihat dari pendapatan per kapita rakyatnya. Yang pertama, negara miskin adalah negara dengan pendapatan rata-rata di bawah 1,136 dolar.
Yang kedua, negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income adalah negara dengan pendapatan rata-rata di antara $1.136 sampai dengan $4.465. Sementara negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income adalah negara dengan pendapatan per kapita rata-rata rakyatnya antara $4.466 hingga $13.845 per bulan. Per tahun maksud kami. Jelas sudah Indonesia adalah bukan negara miskin. Indonesia adalah negara dengan pendapatan menengah atas atau upper middle income country. Konsekuensinya, karena naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, maka garis kemiskinan pun ikut naik kelas. Dan inilah jumlah orang miskin di Indonesia jika memakai 3 kacamata berbeda. Saya tegaskan data ini bisa Anda lihat di halaman 17, laporan Makro Poverty Outlook Bank Dunia April 2025. Artinya Bank Dunia tidak spesifik hanya menyebut 60% orang Indonesia miskin, tapi juga ada data pembanding kalau memakai standar kemiskinan di bawahnya. Inilah hasil data dari Bank Dunia terbaru. Yang pertama, jika memakai garis kemiskinan negara miskin, maka cuma 1,3% orang Indonesia miskin. Yang kedua, jika memakai garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country, maka angka kemiskinan Indonesia naik menjadi 15,6%. Sementara jika memakai garis kemiskinan standar negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country, barulah muncul angka 60,3% orang Indonesia miskin. Sekarang kita cek garis kemiskinan milik Indonesia sendiri yang dipakai Badan Pusat Statistik atau BPS untuk menghitung jumlah orang miskin. Berdasarkan data BPS April 2025, garis batas kemiskinan di Indonesia adalah belanja Rp595.242 per bulan per kepala. Dengan standar ini, maka jumlah orang miskin di Indonesia hanya 8,57% atau sekitar 24 juta orang. Ada data yang menarik dalam laporan Makro Poverty Outlook Bank Dunia April 2025 masih di halaman 17. Bank Dunia mengakui bahwa jumlah orang miskin di Indonesia terus berkurang dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2022 hingga proyeksi tahun 2027, persentase orang miskin Indonesia terus menurun dan akan terus menurun. Dan sekarang kita bandingkan kemiskinan di Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Menggunakan standar kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country, inilah posisi Indonesia dalam tanda petik Liga Kemiskinan ASEAN April 2025. Laos 68,9% rakyatnya miskin, Indonesia 60,3% rakyatnya miskin, Filipina 50,6% rakyatnya miskin, Vietnam 18,2% rakyatnya miskin, Thailand 7,1% rakyatnya miskin, Malaysia 1,3% rakyatnya miskin. Dari pendalaman data Bank Dunia ini, pertanyaan terbesar diskusi kita malam ini adalah, memang betul pendapatan per kapita Indonesia sudah di level negara berpendapatan menengah atas, yaitu $4.897 per kapita, tapi baru di level terbawah di kelas ini. Pantaskah disamakan dengan standar kemiskinan di negara berpendapatan $13.000 yang sama-sama ada di kelas negara berpendapatan menengah atas? Topik ekonomi akan kembali bersama para narasumber terpercaya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Top Ekonomi malam ini. Kami telah berusaha mengundang representasi Bank Dunia di Jakarta, pemirsa, namun belum bisa hadir karena masih menunggu approval atau persetujuan Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Namun telah hadir bersama kita malam ini 4 orang narasumber, 3 orang hadir secara fisik dan 1 orang melalui sambungan telekonferensi. Yang hadir di studio Metro TV, di sebelah kanan saya adalah mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah di sini. Dan kemudian di sebelah kiri saya adalah Ketua Komisi 11 DPR RI, Miss Bakun. Mas Miss Bakun, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Malam ini tidak berlari?
Kita akan bicara soal kemiskinan, soalnya terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian juga telah hadir bersama kita di sebelah kiri juga adalah Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik atau BPS, Ateng Hartono. Pak Ateng, selamat malam. Selamat malam Bang Leo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah di sini. Dan juga telah bergabung bersama kita melalui sambungan telekonferensi Dean dan CEO Asian Development Bank Institute, yang juga adalah mantan Menteri Keuangan, yang juga adalah mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara dan Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Bambang dulu, karena Pak Bambang jauh dari Indonesia di saat ini posisinya sebagai mantan Menteri Keuangan, mantan Menteri PPN Bappenas, sekarang Dekan dan CEO Asian Development Bank. Penjelasannya menurut Anda seperti apa, Pak Bambang? Apakah memang yang saat ini Indonesia sudah ada di level negara berpendapatan menengah atas yang pendapatannya 4.000 hampir 5.000 dolar per kapita, tapi ada di level terbawah dari kategori itu? Kalau Anda lihat, apakah itu bisa kita anggap Indonesia masih banyak orang miskinnya seperti Bank Dunia katakan ini, atau seperti apa, Pak Bambang? Ya, jadi memang Bank Dunia menggunakan gross national income per kapita sebagai ukuran untuk melihat apakah suatu negara atau perekonomian itu berada dalam kelas yang low income, lower middle maupun yang upper middle. Dan memang kalau melihat data terakhir gross national income per kapita Indonesia yang sudah mendekati sekitar 5.000 US dollar, ya, nominal ya, jadi bukan yang PPP, maka kita bisa menyimpulkan secara kelasnya World Bank itu kita memang sudah masuk upper middle. Tapi yang seperti tadi juga Mas Leo sudah sampaikan di awal, di dalam setiap kelas paling tidak yang lower middle dan upper middle, kita bisa melihat bahwa antara batas bawah dengan batas atas itu kira-kira batas atas itu 3 kali lipat dari batas bawah, Sehingga ketika batas bawah dari yang upper middle itu sekitar 4.000-an, 4.500, maka wajar sekali kemudian batas atasnya itu sudah mendekati 14.000. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan memang Indonesia betul sudah masuk upper middle, dan tentunya kita ingat kita masuk upper middle itu sekitar tahun 2020 ya, 2019-2020 sebelum Covid. Kemudian waktu Covid kita sempat turun lagi ke lower middle sebentar waktu Covid. Ketika sudah selesai Covid 2022, kita kembali lagi kelas upper middle ya sampai hari ini. Tapi memang kalau dibandingkan dengan 37 atau 36 lah negara lain yang juga tergolong upper middle, kita memang pendatang baru ya, pendatang baru, sehingga dari segi income per kapita itu relatif menjadi jauh lebih rendah ya. Tadi kalau kita lihat perbandingan yang ASEAN tadi, sebenarnya akan lebih fair kalau perbandingannya cukup dengan Malaysia dan Thailand karena sama-sama di kelas upper middle. Sedangkan Laos itu ada di low income, kemudian atau lower middle, Filipina lower middle, Vietnam lower middle juga. Dan artinya apa? Artinya kita memang jauh di bawah Malaysia dan Thailand dalam konteks jumlah orang miskinnya, kita jauh di atas karena income per kapita Malaysia dan Thailand memang cukup jauh di atas kita. Ya, Thailand itu sudah mungkin sekitar 10 ribuan, Malaysia bahkan sudah sekitar 12 ribuan. Jadi artinya angka kemiskinan yang dihitung oleh World Bank itu memang menggunakan semacam median atau semacam ya, kayak semacam rata-rata lah ya, atau garis tengah dari para anggota di upper middle ya. Dan karena kita pendatang baru, wajar sekali kemudian banyak yang kaget ketika Bank Dunia menggunakan standar yang pengeluaran standar yang hampir dua kali lipat dari yang sebelumnya kita pakai ya. Karena kalau nggak salah yang BPS pakai itu kan meskipun Bank Dunia menggunakan 3,65 dolar PPP, tapi barangkali yang BPS gunakan itu sekitar 3,3 US dollar PPP. Jadi wajar kalau kemudian jumlah orang miskinnya itu menjadi jauh sekali dibandingkan ketika kita masih menggunakan standar lower middle. Jadi Pak Bambang, kalau dengan bahasa yang sederhana ya Pak, karena tidak banyak juga sih yang mengerti statistik perhitungan atau standar kemiskinan ini Pak Bambang, yang
ada yang salah tidak di sini Pak? Apakah memang karena Indonesia naik kelas tadi menjadi upper middle income country, akhirnya kita menjadi apa ya, negara termiskin di kategori itu, sehingga kemudian jumlah orang miskinnya jadi banyak menurut Bank Dunia, atau memang Bank Dunia ini yang salah nih? Bagaimana Pak? Sebenarnya tidak ada yang salah, cuma yang beda adalah tujuan dari menyampaikan data tersebut. Jadi Bank Dunia menggunakan data 6,85 US dollar itu untuk membandingkan antara satu negara dengan negara lain di dalam kelas yang sama, yaitu upper middle income. Jadi dia menggunakannya tujuannya untuk perbandingan, komparasi, ya. Sedangkan yang dilakukan oleh BPS di Indonesia itu tujuannya adalah untuk menghitung berapa orang yang kebutuhan sehari-harinya, pengeluaran sehari-harinya masih di bawah kebutuhan dasar, ya. Jadi kalau saya coba bandingkan, yang Bank Dunia itu pendekatannya lebih relatif, artinya sebagai komparasi perbandingan. BPS menggunakannya dalam konteks absolut, ya, melihat siapa sih keluarga di Indonesia atau orang di Indonesia yang hidupnya masih di bawah standar kebutuhan minimal, ya, yang kebutuhan minimalnya dalam bentuk kalori maupun pengeluaran non makanan itu dihitung oleh BPS seperti yang tadi disampaikan Mas Leo. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Saya ingin langsung ke Pak Ateng dulu. Pak Ateng, dengan secara sederhana yang tadi disampaikan Pak Bambang, kita masyarakat kan jadi bingung ini Pak. Kalau memang BPS Anda menghitungnya berdasarkan kecukupan kebutuhan minimum, lalu ketika Bank Dunia tadi menggunakan perbandingan antar negara, jadi sebenarnya yang miskin itu yang mana itu Pak? Tadi ya yang dikemukakan oleh Pak Bambang juga itu udah jelas bahwa kalau kita mengacu kepada Bank Dunia maka ini relatif untuk perbandingan yang global tadi. Nah kalau di kita ini kita penghitungan kemiskinan nasional. Nasional itu kita berdasarkan bagaimana menghitung kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar kita dekati dari pengeluarannya. Pengeluaran yang dilakukan untuk makanan dan non makanan. Nah pengeluaran ini pengeluaran yang menjadi basic need atau kebutuhan yang sangat minimum diperlukan sekali agar yang kala tadi ya, yang makanan secara kalorinya itu memenuhi kebutuhan kalorinya 2100 kalori. Non makanan kebutuhannya itu kebutuhan minimum non makanan di situ. Kita motretnya di situ. Jadi sama-sama standarnya, tapi kita untuk secara di nasionalnya. Jadi standar Rp595.000 per bulan itu adalah kecukupan minimal. Kecukupan minimal untuk kebutuhan pengeluaran makanan dan non makanannya, yang dipotret dari garis kemiskinan di masing-masing provinsi, kemudian menjadi rata-rata garis kemiskinan di nasional. Sebagai contoh, kalau kita lihat di garis kemiskinannya di Papua itu 1 juta lebih, di Jakarta itu 800 sekian lebih, di daerah lain juga berbeda-beda sesuai dengan standar hidup kecukupan. Ya, makanan dan makanannya basicnya di masing-masing itu. Itu yang kita ukur dan itu sudah cukup lama diukurnya. Kalau data terakhir berarti menggunakan kecukupan ini Pak Ateng, berapa persen atau berapa banyak orang Indonesia miskin? 857. 8,57%. Maret ya, September 2024 kemiskinan kita 8,57%. Atau sekarang sekitar 24 juta yang masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Di bawah garis kecukupan tadi ya, standar hidup minimum dari makanan dan makanan. Dan ini sudah kita lakukan cukup lama ini. Sudah apple to apple kita memperbandingkannya itu. Cukup lama itu berapa lama Pak? Sejak 98 kita juga sudah melakukan penghitungan. Tahun 98? Iya, bahkan 78 juga kita melakukan penghitungan, 98 kita kemudian garis kemiskinannya diupdate, kemudian sampai sekarang kita bisa diperbandingkannya. Itu yang kita lakukan. Nah sebagai catatan kedua nih, nah kalau kita menghitung World Bank, kalau misalnya kecukupan gizi, kecukupan kalori itu kan kita akan lebih bagus sekali untuk menghitung pada desil bawah. Desil 1 sampai dengan desil 4. Nah kalau yang World Bank itu dia akan menghitung dari tadi pendapatan sebaiknya ya dihitung juga. Karena kalau misalnya semakin menengah ke atas maka dia punya saving yang cukup lumayan dan otomatis saving ini harus diperhitungkan juga dong dalam penghitungannya. Nah World Bank sendiri dalam melakukan penghitungannya kan gunakan pengeluaran yang Susenas juga. Jadi sama sebenarnya itu harapannya.
Baik, saya ingin ke Pak Fuad dulu sebelum ke Mas Misbakun. Pak Fuad, kalau pakai standar Bank Dunia disebutkan 3 orang dalam satu keluarga, Pak, pengeluaran di atas 10 juta rupiah per bulan itu masih miskin. Menurut Anda ini realistis atau seperti apa, Pak? Ya memang kalau soal begitu itu sih relatif ya, tapi kan kita menggunakan data statistik itu kan harus seluruh merepresentasikan nasional seluruhnya gitu. Kalau dari sudut itu, ya saya rasa bisa dianggap cukup juga kalau memang seperti itu. Karena ini kan mulai tahun 78 tadi dibilang, memang benar 78 saya ingat betul itu mulainya itu. Terus 98 dijas lagi data itu. Nah itu kan data menurut versinya kita. Nanti ada data menurut versinya Bank Dunia. Oke. Ya kan? Ya disilakan saja, ini data terbuka kok, tidak tertutup, apalagi sekarang zaman transparan gitu kan. Tapi kita untuk konsistensinya kita tetap menggunakan data BPS. Jadi data BPS-nya ya seperti ini terus saja kita gunakan, itu konsisten seperti itu. Oke. Ya, memang penurunannya bermasalah juga. 857 tadi kan tahun 2004. 2024. 2024 itu 857. Tahun 2014 itu 10,96. 10 tahun ya. 10 tahun berarti cuma turun 2,39%. Memang untuk 10 tahun kemiskinan turun 2,39% itu ya terlalu rendah sebetulnya. Harusnya bisa lebih banyak diturunkan. Harusnya lebih banyak kalau gitu. Itu kan hampir ya 0,2% satu tahun kan. Itu memang terlalu rendah. Harusnya itu bisa ditingkatkan lah penurunannya, jangan seperti itu gitu kan. Tapi kalau angka-angka yang lain saya rasa ya ini karena terbuka ya silakan aja disampaikan, kecuali kita menutup, kita melarang atau apa enggak. Kita silakan. Dan pemerintah pilihannya adalah masih menggunakan data BPS sekarang ini. Ya, bisa saja pemerintah menggunakan data tambahan sampingan misalnya. Ini kalau menurut Bank Dunia begini ya disampaikan, tapi dengan penjelasannya sekaligus. Misalnya tadi ini apa middle income, ini kan angkanya besar 4.000 sampai 14.000 gitu kan. Gede banget gitu kan. Ya, tapi ini kita baru awal betul daripada lapis bawah. Jadi misalnya segini, itu kalau dijelasin begitu juga boleh gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah menurut saya itu. Mas Misbakun, kalau masyarakat apalagi di Indonesia ini katanya suka sesuatu yang bombastis. 60% orang dari total orang Indonesia miskin itu bombastis itu. Kalau menurut Anda sebetulnya bagaimana kemudian pemerintah sebaiknya mengatakan kepada rakyat saat ini bagian dari kita yang masih miskin itu berapa? Bagaimana? Gini, kita harus menjelaskan secara real ke masyarakat itu, bukan mempertentangkan. Apa yang disampaikan oleh Bank Dunia itu adalah data yang terbuka. Apa yang disampaikan oleh BPS itu juga data yang terbuka. Yang paling utama di situ itu adalah bagaimana cara mengatasi kemiskinan. Cara mengatasi kemiskinan itulah justru yang paling penting. Paling pentingnya apa? Bahwa pemerintahan sejak lama konsentrasi bagaimana mengatasi kemiskinan. Bahkan kemiskinan ekstrim istilahnya itu mau kita nolkan. Dan ini perintah rencana pembangunan jangka menengah kita, RPJMN kita. Jadi kalau kita kemudian mengatakan 60% rakyat Indonesia miskin, itu kategori Bank Dunia. Kemudian kita mengatakan bahwa kita 8,75 8,57 itu sekitar 24 juta orang. Sekitar 24 juta. Nah inilah kita konsentrasikan. Untuk apa? Bantuan sosial kita. Kita menangani orang miskin ini bagaimana sih? Maaf Mas, tapi yang kita akan pakai untuk melakukan tadi pengentasan kemiskinan di Indonesia itu gini, angkanya. Indonesia itu ada istilah desil tadi. Indonesia itu menggunakan pendekatan desil. Ada 10 kelompok desil di Indonesia. Kelompok 1 sampai 4 itu adalah kelompok yang dalam kategori miskin. Kemudian 4 sampai 6 itu rentan miskin. Kategorinya rentan. Miskin ini standarnya apa? Standar yang disampaikan oleh BPS tadi. Nah, kemudian berikutnya kita menangani apa? Lah, yang jangan sampai kemudian yang terjadi adalah orang yang rentan miskin jatuh ke miskin.
Justru kita entaskan orang yang masuk dalam desil 4 ini, yang desil 1 kalau bisa kita angkat, absolut ini kita hilangkan, dan kemudian yang desil 4 itu kita naikkan ke desil 5. Jangan yang desil 5 kemudian turun ke desil 4. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan. Termasuk yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Prabowo ini cukup fair loh mengakui, dari 24 juta rakyat Indonesia yang miskin itu, ada 15 juta di antara mereka, itu anak-anaknya mereka itu susah mendapatkan sarapan pada saat sekolah. Makanya dibuatlah program makan bergizi gratis. Supaya apa? Dalam rangka mengatasi lost generation kita, generasi-generasi kita ke depan itu jangan sampai orang yang kekurangan gizi. Dari tadi Mas Misbakun menggunakan 24 juta, berarti kita pakai data BPS saja? BPS, karena gini, BPS ini kita lihat konsistensinya. Pemerintah itu ingin konsisten menggunakan data yang sudah lama kita akui. Dan itu pun di dalam pengakuan di dunia itu tidak dipermasalahkan. Maksudnya? Tidak dipermasalahkan bahwa Bank Dunia kita pakai ketentuan kalori, konsumsi kalori 21. Karena itu kan metodenya pakai metodenya. Karena itu metode kecukupan, Pak. Orang mengkonsumsi tiap hari 2.100 kalori itu cukup. Itu bukan soal, jangan dipertentangkan antara GDP nominal dengan PPP itu kan transmisinya berbeda. Lah, kemudian kita ingin menyampaikan juga pesan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang bombastis seperti ini jangan kemudian kita dijadikan sebuah pemukul balik ke kita bahwa bangsa kita ini ternyata banyak orang miskinnya gitu. Justru ini jadi pelecut bagaimana kita mengatasi kemiskinan itu sendiri. Sebagai wakil rakyat, Mas Misbakun, dikatakan oleh Bank Dunia lebih dari separuh, kan 60% itu lebih dari separuh orang Indonesia miskin. Perasaan Anda seperti apa? Kalau saya mengatakan, kalau Bank Dunia kita pakai ya saat ini, karena standar yang dipakai oleh Bank Dunia itu kan adalah standar menurut Bank Dunia. Ya silakan orang membicarakan sebagai versinya Bank Dunia. Nah, kita konsisten dengan apa yang kita gunakan. Konsisten dengan kita gunakan bahwa Indonesia menghitung itu. Kecukupan tadi. Metode yang berbeda. Metode yang berbeda. Nah, kalau kita kemudian mengatakan, oh, Bank Dunia menggunakan standar yang seperti ini dan diumumkan. Lah tadi kita baru naik ke upper middle ini income itu kan baru. Dan kemudian kita mau diperbandingkan dengan orang yang sudah stay lama di upper middle. Upper middle kita pun itu kan masih dalam kategori yang ya entry point masuk gitu. Kita bicarakan soal kemiskinan ini Bapak pada malam ini karena kita kan mengerti juga ada yang namanya self-fulfilling prophecy. Ketika semua orang berpikir bahwa wah orang miskin kita banyak, lama-lama nanti kita benar-benar miskin. Apakah itu yang akan terjadi? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Top Ekonomi. Awal pekan ini ada peristiwa lain yang bisa menjadi kabar bagus untuk mengurangi angka kemiskinan. Di tengah ancaman PHK, pengangguran, dan perang tarif global, tiba-tiba Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat untuk gencatan senjata, menurunkan tarif dari 140-an% menjadi 30%. Kabar ini membuat investor global seolah-olah bisa mengambil nafas sambil menantikan babak akhir. Apakah betul perang tarif ini berakhir? Selain kabar gencatan senjata perang tarif Amerika Tiongkok dari dalam negeri, dua mimpi besar Indonesia juga sedang menjadi perbincangan dunia, yaitu lahirnya Sovereign Wealth Fund Indonesia dan Antara yang langsung menempati ranking atas Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia, dan Antara akan menjadi mesin baru ekonomi Indonesia. Begitu analisis investor global. Dan Antara bersama dengan rencana pembentukan 80.000 koperasi merah putih di seluruh desa di Indonesia, Indonesia boleh berharap upaya untuk mengurangi angka kemiskinan itu bisa dilakukan dengan nyata. Namun ada peluang, ada tantangan tentunya. Sorotan investasi biaya tinggi di Indonesia masih menjadi momok investor, antara lain akibat premanisme. Satgas anti premanisme sudah dibentuk dan kita tunggu hasilnya. Selain premanisme, dunia juga menunggu good governance dari pemerintah, badan usaha milik negara, dan korporasi di Indonesia. Saya ingin bertanya ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang,
kalau Anda lihat tadi Pak Misbakun, Pak Bambang sudah mengatakan sebetulnya bukan angka kemiskinannya yang kita harus permasalahkan, tapi bagaimana kita mengurangi orang miskin itu. Anda melihat peluang yang paling besar, Pak Bambang, apa yang bisa dilakukan segera Pak untuk mengurangi orang miskin Indonesia? Ya, pertama saya sangat setuju yang disampaikan oleh Pak Misbakun. Jadi daripada kita mempertentangkan antara kedua data yang sebenarnya juga tidak bisa dibandingkan apple to apple, akan lebih baik kalau kita menggunakan justru kedua data tersebut sebagai acuan kita membuat kebijakan. Jadi kalau kita perhatikan yang data dari BPS, ya, di mana jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 8,57%, sedangkan di standar Bank Dunia itu adalah 60% lebih, maka kita bisa melihat bahwa ternyata kalau kita bagi kelompok pendapatan dalam masyarakat kita menjadi miskin, rentan miskin, kemudian ada yang aspiring middle class atau menuju kelas menengah, serta kelas menengah, maka bisa disimpulkan kalau menggunakan data World Bank, yang miskin, seluruh rentan miskin, dan separuh dari yang aspiring middle class, itu dikategorikan miskin menurut standar Bank Dunia. Nah, justru menurut saya ini adalah peluang kita untuk memperbaiki sistem untuk membantu masyarakat kita keluar dari jeratan kemiskinan. Kalau selama ini barangkali yang menjadi fokus adalah yang paling bawah, yaitu yang miskin atau sebagian dari rentan miskin yang dekat dengan garis kemiskinan, mungkin tidak ada salahnya kalau kemudian cara kita misalkan memberikan bantuan langsung tepat sasaran, itu tidak hanya kepada kelompok tersebut, tetapi lebih luas, jadi kepada yang 60% tersebut. Ya, jadi artinya kita juga harus sadar bahwa begitu kita masuk upper middle income, maka standar hidup juga akan berbeda, dan itu harus kita ikuti. Ya, harus kita ikuti dalam pengertian cara kita untuk membantu orang keluar dari kemiskinan tidak bisa menggunakan business as usual, cara yang sudah biasa kita lakukan. Akan lebih baik kalau kita berpikir agak dengan sedikit terobosan, supaya pertama kita menggunakan pendekatan kemiskinan multidimensi. Jadi kemiskinan tidak hanya karena masalah pengeluaran di bawah standar, tapi juga kalau pendidikan, kesehatan, maupun beberapa basic needs lainnya juga berada di bawah standar. Ya. Kemudian yang kedua, sasarannya. Jadi memang ini pasti membutuhkan APBN yang cukup besar. Tapi kan kita juga tahu bahwa selama ini juga ada subsidi yang tidak tepat sasaran. Ya, ada belanja-belanja yang barangkali kurang produktif. Nah, itu yang kemudian kita realokasikan dan kita fokus benar-benar agar 60% dari masyarakat kita itu paling tidak menerima suatu bentuk bantuan langsung dari pemerintah dalam bentuk yang dalam jumlah yang mungkin berbeda antar kelas, dan juga dalam bentuk pelayanan yang berbeda juga. Ya, jadi artinya kita juga harus menyadari problem kita sekarang adalah kelas menengah kita juga menurun. Ya, jadi boleh dikatakan sekarang kalau dilihat dari kelompok pendapatan, masyarakat kita itu numpuknya di aspiring middle class, ya. Yang kelas menengah turun ke aspiring, yang bawah memang naik tapi ya berhenti di aspiring itu. Nah, jadi barangkali strategi terbaik bagaimana kita memberikan dukungan dan bantuan yang tepat sasaran kepada kelompok yang aspiring middle class. Baik, Pak Misbakun berbagi pikiran yang sama dengan Pak Bambang atau seperti apa? Gini, pentingnya kita mengetahui angka-angka itu adalah bagaimana kita strategi mengatasi kemiskinan ke depan. Selama ini kita mengandalkan bantuan sosial hanya kepada kelompok desil 4 ke bawah. Miskin. Menjelak rentan miskin, kemudian aspiring itu, ini selama ini tidak. Kelompok rentan miskin ini kita cuma berikan subsidi dalam bentuk apa? Subsidi, yaitu subsidi BBM dan subsidi energi. Mereka tidak pernah menerima bantuan secara langsung. Nah, strateginya harus dirubah dong, supaya mereka ini tidak turun kelas. Bagaimana mereka naik? Contoh, apabila kemudian mereka ada lagi subsidi yang lainnya dalam bentuk transportasi mungkin. Kalau mereka naik MRT dan sebagai transportasi umum. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Tapi memang butuh anggaran yang besar. Karena apa?
mereka tinggal rata-rata tinggal daerah Bekasi, daerah Tangerang atau Bogor, Depok dan sebagainya. Satelitnya Menuju Jakarta. tempat kerja dengan penghasilan yang rata-rata take home pay antara 7 sampai 10 juta Ya. nominal ya. Ya. Nominal ini kan juga butuh bantuan. Mereka tidak masuk dalam kategori miskin, Oke. tapi mereka sangat rentan. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya kemudian strategi mengatasi membantu mereka bansos kita ini untuk mereka itu apa? Lah, kemudian yang rentan-rentan berikutnya. Yeah. Lah, inilah kalau menurut saya scary effect yang dari COVID itu harus kita selesaikan. Entailnya apa? Ekornya mana? Ujungnya mana? Yeah. Lah, inilah sebenarnya data dari Bank Dunia, data dari BPS itu sebaiknya kita konsolidasikan untuk mengatasi bagaimana kita membangun strategi ke depan mengatasi situasi yang ada. Oke. Mengentaskan orang miskinnya, Iya. terus menggunakan strategi berbeda, orang yang rentan miskin itu tidak jatuh desilnya, Iya. dan orang yang ada di menjelang itu kemudian keluar masuk kepada Iya. middle income. Iya. Karena apa? Kita juga mengalami problem middle income itu turun. Ya. LPS mengatakan yang tadinya orang punya sekitar 2,3 juta tabungan turun menjadi 1,8. Makan tabungan, mantap. Mantap. Ya. Nah, jumlah nominal tabungan mereka turun. Iya. Tetapi orang yang mempunyai tabungan di atas 5 miliar meningkat jauh. Gap ini makin Lah signifikan. inilah kalau menurut saya. Oke. Lah ini yang harus kita kemudian mengubah strategi. Setiap periode Indonesia, dulu kan misalnya 78 ke 98. Ya. Ukuran kemiskinan kita rubah. Kemudian kita juga harus mulai mengatur kembali periode pembangunan kita yang sudah berhasil ini. Tentunya kita tidak boleh menggunakan cara yang sama untuk mengatasi persoalan yang sudah berbeda. Oke. Itu kalau menginginkan hasil yang berbeda. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, Iya. kita harusnya membuat program bagaimana mengataskan kemiskinan itu harus lebih berhasil. Baik. Dan menurunkan jumlah orang miskin itu harus lebih itu. Saya ingin ke Pak Fuad soal angka kelas menengah yang berkurang signifikan ini, Pak. Yang tadi Pak Misbakun mengatakan sudah banyak yang makan tabungan. Itu bagaimana itu bisa diadres oleh pemerintah supaya kemudian tidak menambah orang miskin ya Pak Fuad? Pertama memang ya pemerintah mengadresin yang paling penting dulu lah. Yang paling penting itu satu, bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Yang sekarang 8,57%. Ya dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, ya kalau bisa sih jangan turunnya kayak 10 tahun yang lalu kan cuma 2%. Tidak hanya 2%. 2%, 10 tahun kan itu kayak nggak ngapa-ngapain sepertinya gitu kan. Oke. Nah, ini difokuskan kepada mana? Ya difokuskan dulu kepada orang yang anak sekolah yang makan bergizi gratis itu, MBG. anak sekolah. Yeah. Tapi harus lebih tajam lagi tuh menyeleksinya. Karena ada anak sekolah yang malah bukannya stunting, malah Yeah. obesitas, Yeah. ya kan? Ada Harusnya sekolah tidak gemuk-gemuk dapat ya. gitu kan. Harusnya Itu tidak dapat nggak MBG. dapat itu. Yeah. Yang itu difokuskan supaya lebih yang stunting itu ini peperangan lebih diselesaikan dulu dan ini akan mengangkat dulu. Jadi satu objektif dulu lah dipenuhin gitu kan. Oke. Nah, itu dulu yang paling Baik. harus dipenuhin. Kalau soal angka ya terserah lah. Angka Yeah. itu mau dipakai Bank Dunia, mau dipakai BPS, Yeah. kita pakai BPS. Tapi Yeah. ya kalau disampaikan dua-duanya silakan aja. Tapi yang penting penjelasannya jangan disesatkan. Penjelasannya Harus mesti lengkap, jelas ya? lengkap. Baik, Pak Ateng singkat dulu Pak sebelum kita jeda. Tadi datanya 7 tahun 78 ke 98. Iya. Dan yang kita pakai sekarang itu dari tahun 98. Itu basic untuk penghitungannya dasarnya berdasarkan tadi basic yang garis kemiskinan, proporsi pengeluaran makanan dan non makanannya itu. Nah, tadi ada hal yang menarik sebenarnya yang Pak Misbahun dengan Pak Fuad katakan, Iya. bagaimana kita tadi mencermati selain miskin itu yang tadi porsi yang rentan miskin Oke. menuju kelas menengah. Pak Ateng, maaf, Porsinya nih sebelum ada. ke situ Pak, yang Iya. tadi pertanyaan saya, yang kita pakai sekarang itu angka tahun 98 terakhir. Enggak, angka dasar penghitungannya itu untuk garis kemiskinannya, basic need-nya itu
jenis kelompok makanan dan bukan makanannya pakai 98. Ya, terus kita diupdate tetapi menggunakan dengan proporsi pengeluaran dan harga kondisi saat ini. Apakah 98 itu nanti akan segera direvisi, Pak? Iya, kita akan terus proses untuk menuju ke sana karena tadi proporsi untuk pengeluaran makanan non makanan sudah berubah dibandingkan 98. Itu yang kita lakukan. Supaya semakin mendekati kenyataan. Dan itu tahun 2021 sudah kita mulai. Kita mulai bahkan 2024 itu kemarin kita dengan FMS, Forum Masyarakat Statistik, kita terus untuk sudah mulai menyesuaikan. Iya, menyesuaikan ke sana. 20 tahun itu Pak Didas. Kita jeda dahulu dan Bapak-bapak kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Kita ada di bagian akhir diskusi ini, Pak Bambang. Apa yang Anda sarankan pemerintah segera lakukan, Pak, ketika ada warning soal angka kemiskinan dari Bank Dunia, Pak Bambang? Singkat saja, Pak. Ya, pertama tadi yaitu bagaimana kita semacam mengatur ulang sistem jaminan sosial, ya, terutama dengan bantuan tepat sasaran yang tidak hanya menargetkan kelompok yang di bawah garis kemiskinan, tapi kalau perlu sampai yang aspiring middle class, ya, sekaligus kita menjaga supaya middle class kita tidak turun. Kedua, kata kuncinya adalah investasi, ya. Dengan pertumbuhan investasi yang masih kurang tinggi belakangan ini, maka hanya investasi yang bisa nanti mengurangi kemiskinan dalam jangka menengah panjang, ya, karena investasi itu artinya memberi kesempatan orang untuk berusaha lebih banyak, dan yang paling penting menciptakan lapangan kerja yang otomatis akan menambah income dari keluarga itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Fuad, belakangan yang dikeluhkan pengusaha preman dan berbagai hal, akhirnya ada PHK. Solusinya dalam waktu dekat apa, Pak? Ya, satu, pembasmian premanisme itu sangat penting, karena itu secara tidak langsung pasti akan membantu juga program memerangi kemiskinan, karena itu menepis korupsi juga. Kan banyak itu terjadi korupsi-korupsi karena premanisme itu. Jadi itu aja digalakin dan diseriusin oleh pemerintah. Makasih. Baik, terima kasih Pak Fuad. Pak Misbakun, yang disampaikan Bank Dunia ini akan ditindaklanjuti oleh DPR seperti apa? Gini, ini menjadi sebuah tantangan untuk menjadi negara maju yang seperti kita sampaikan di banyak forum, itu kita harus mengkonsolidasikan semua lini kita. Mencapai kemajuan itu harus dengan mengentaskan banyak PR-PR mengenai mengangkat derajat dan standar hidup masyarakat. Diselesaikan dengan program pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bagaimana memperkuat konsumsi dalam negeri dengan meningkatkan investasi. Baik, terima kasih. Pak Ateng, kembali lagi Pak, tadi penyesuaian standar itu terakhir tahun 98, rencananya kapan Pak akan disesuaikan lagi? Kita terus berproses, ini kita lakukan diskusi dengan para pakar, dengan Forum Masyarakat Statistik juga, dan kita karena tadi ya telah terjadi tadi pola konsumsinya. Dulu tahun 98 itu sebagian besar untuk makanan, sekarang sudah bergeser ke non makanannya, itu ya. Kemudian yang kedua sebenarnya kalau kami ini fokusnya misalnya bagaimana karakteristik atau profil kemiskinan itu sendiri. Ya, berdasarkan kota dan desanya, ini 11% kemiskinan itu ada di desa, kemudian kota itu 6,6%. Jadi artinya pola yang tadi ada dua, bantuan sosial dan pemberdayaan ini harapannya bisa lebih memberdayakan misalnya di leveling desa tapi tetap kota akan dipertahankan. Demikian juga ketika kita mencermati misalnya berdasarkan sektornya. Ternyata yang miskin itu cukup banyak di sektor informal. Artinya apa sih yang kita lakukan dalam rangka tadi pemberdayaan untuk sektor informal sehingga tadi akan lebih mengangkat ke kelas yang lebih atasnya. Pendidikan pun demikian. Baik. Kita harapkan itu bisa terjadi. Saya berterima kasih kepada para narasumber untuk malam ini, dan pemirsa, demikianlah Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.